Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Firman Hakim dengan NIM 21811334161. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori kepemimpinan. Nah, ada beberapa bab yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu teori kepemimpinan dilahirkan ataupun dibuat. Yang kedua yaitu teori sifat pemimpin. Yang ketiga yaitu teori perilaku kepemimpinan. Yang keempat yaitu teori kontrak sosial pemimpin dan pengikut. Dan yang terakhir yaitu teori transformasional. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori kepemimpinan dilahirkan atau dibuat. Perdebatan mengenai pemimpin dilahirkan ataupun dibuat tidak pernah ada habisnya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang penting dan masih banyak menuai perdebatan di dunia kepemimpinan, terutama bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin di tim perusahaan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemimpin itu dilahirkan dan tidak dibentuk. Ini merupakan teori Greatman dan teori Triad, dan yang percaya bahwa orang yang mewarisi sifat dasar dan sifat tertentu yang membuat mereka lebih cocok dalam kepemimpinan. Nah, untuk menunjukkan bahwa para pemimpin itu tidak masuk ke dunia atau dilahirkan dengan dukungan luar biasa adalah dengan menyeratkan bahwa orang-orang memasuki dunia dilahirkan dengan kemampuan yang sama dan talenta yang setara. Menurut teori ini, ada karakteristik bawaan tertentu yang memengaruhi orang untuk menjadi seorang pemimpin. Ada perbedaan yang signifikan antara belajar kepemimpinan dan menguasai suatu keterampilan. Yang kedua yaitu teori pemimpin dibentuk dan tidak dilahirkan. Teori perilaku percaya bahwa orang yang memimpin melalui proses pengejaran, pembelajaran, dan observasi. Kepemimpinan adalah seperangkat keterampilan yang dapat dipelajari dengan pelatihan, persepsi, praktik, dan pengalaman waktu ke waktu. Pembelajaran kepemimpinan adalah aktivitas seumur hidup. Pemimpin yang baik mencari peluang pengembangan yang bisa membantu mereka mempelajari keterampilan baru. Lantas, apakah pemimpin dilahirkan atau dibentuk? Menurut pendapat para ahli, yaitu Erika Anderson, seorang presetus perusahaan pelatihan konsultasi dan pelatihan yang berfokus pada kesiapan kepemimpinan, pernah ditanya dengan wawancara, apakah pemimpin dilahirkan atau dibuat? Menanggapi pertanyaan tersebut, Erika Anderson mengungkapkan bahwa kebanyakan pewawancara berpikir mereka sudah tahu jawaban yang benar, dan mereka percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan. Artinya mereka berasumsi bahwa beberapa orang datang ke dunia ini dengan kapasitas alami untuk memimpin dan yang lainnya tidak. Selanjutnya kita masuk kepada teori sifat pemimpin. Menurut Robin dan Judge, teori pemimpin berdasarkan sifat adalah teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Sedangkan menurut Gibson dan kawan-kawan adalah teori yang berusaha mengidentifikasi ciri-ciri tertentu seperti fisiologis, mental, dan kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan pemimpin. Contoh dari sifat ini adalah pemimpin mau mengambil sikap resiko, jujur, adil, dan memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Tentu saja, kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan sifat pemimpin, karena pemimpin tidak berdiri sendiri dalam ruang yang sangat statis. Pemimpin adalah di antara orang-orang yang dipimpin, dipengaruhi oleh lingkungan yang terus berubah. Dalam mencapai suatu tujuan kelompok atau organisasi yang diperlukan sebagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya yang paling penting. Jadi teori sifat hanya menjelaskan suatu elemen kepemimpinan dan masih banyak elemen lainnya termasuk perilaku pemimpin. Ada beberapa pendapat. Menurut Judge, Bono, List, dan Gerhardt tahun 2002, peneliti mulai mengelompokkan kepribadian seseorang menjadi 5 hal yang dikenal dengan Big Five Model. 5 faktor utama kepribadian seseorang antara lain yang pertama adalah keterbukaan. Orang yang terbuka cenderung memiliki sifat gemar dan berteman dan berkumpul bersama orang lain. Yang kedua adalah keramahan. Orang yang mudah bekerja sama, hangat, dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu kehati-hatian. Orang yang bertanggung jawab, teratur, dan dapat diandalkan, serta tekun. Yang keempat yaitu stabilitas emosi. Orang yang memiliki sikap positif, emosional stabil, dan bersikap tenang, percaya diri, nyaman. Sedangkan negatif yaitu emotional stability, bersikap tidak tenang, dan penuh curiga, mudah depresi, dan merasa tidak nyaman. Yang terakhir yaitu keterbukaan terhadap pengalaman. Orang yang terbuka pada pengalaman baru adalah orang yang kreatif dan penuh keinginan tahu dan keingintahuan, dan sensitif pada seni ataupun keindahan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu teori perilaku kepemimpinan.
Teori perilaku adalah teori kepemimpinan yang muncul pada akhir tahun 1940 atau sejak tahun 1950, di mana kebanyakan peneliti di bidang kepemimpinan merubah paradigma dari sifat teori ke teori perilaku. Teori perilaku berfokus pada apa yang seharusnya pemimpin lakukan pada pekerjaan dan bagaimana pemimpin seharusnya berperilaku terhadap bawahannya dalam berbagai konteks hal. Seorang pemimpin dinilai dari ukur sifatnya mulai dari kejujuran, integritas, loyalitas, dan percaya dirinya. Akan tetapi hal itu tidak mudah diukur karena banyak indikatornya. Menurut Douglas McGregor pada tahun 1985 menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Human Side of Enterprise pada tahun 1960. Mulai dari situ, peneliti mulai berpaling ke apa yang sesungguhnya harus dilakukan pemimpin dan bagaimana perilaku pemimpin dalam memimpin pengikutnya. Di bawah ini ada sejumlah teori perilaku kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah teori X dan teori Y. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu teori X. Rata-rata manusia tidak suka bekerja dan mungkin menghindarinya. Sebagian orang harus dipaksa, dikontrol, dan diarahkan dan diancam dengan hukuman untuk mendorong agar mau berupaya mencapai tujuan organisasi. Rata-rata manusia lebih senang diarahkan dan menghindari tanggung jawab. Relatif memiliki sedikit imbalan dan menginginkan sekuritas di atas segalanya. Manajer yang mendukung asumsi ini biasanya gaya manajemennya paternalistik. Menurut McGregor, manusia memiliki kebutuhan yang jarang dipenuhi, yaitu kebutuhan egoistik, yaitu kebutuhan yang melibatkan harga diri, dan kebutuhan yang berkaitan dengan reputasi. Manajer yang menggunakan asumsi X suatu saat harus memberi imbalan dan pada saat lainnya harus memberi hukuman dengan menahan imbalan. Yang kedua yaitu teori Y. Teori Y yaitu rata-rata manusia senang bekerja bergantung pada kondisi-kondisi yang terkontrol. Orang biasanya akan melakukan kontrol diri sendiri dalam melayanan di mana ia melibatkan diri. Kontrol eksternal dan ancaman hukuman bukan satu-satunya alat yang membawa ke arah tujuan organisasi. Selanjutnya yang keempat yaitu teori kontrak sosial, pemimpin, dan pengikut. Salah satu cara yang menjelaskan terjadinya antara proses kepemimpinan adalah dengan cara menggunakan konsep teori sosial, di mana adanya kontrak kesepakatan antara pemimpin dan pengikut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan tersebut. Kontrak sosial sendiri dapat menjadi solusi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai keputusan bersama agar kedua belah pihak sama-sama setuju. Kontrak sosial diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang mereka ingin penuhi. Seperti contoh, pemimpin ingin para pengikutnya melakukan tugas yang ia berikan dan para pengikutnya pun harus menyelesaikan tugas tersebut agar nantinya dapat imbalan berupa gaji. Dalam ilmu kepemimpinan kontrak sosial dapat menimbulkan dua teori. Yang pertama yaitu teori LMX atau yang biasa disebut The Leader-Member Exchange Theory. Yang kedua yaitu teori kepemimpinan transaksional atau biasa disebut Transactional Leadership Theory. Kita mulai yang pertama yaitu teori pertukaran pemimpin dan pengikut atau yang biasa disebut LMX Leadership Theory. Dalam LMX Leadership dikembangkan oleh Fred Dansereau dan Groth Geren dan William J. pada tahun 1975 yang mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan proses interaksi sosial yang saling mengaruhi antara pemimpin dan para pengikutnya. Interaksi yang dilakukan pemimpin dan pengikutnya pun harus bervariatif, di mana dinilai dari bentuk kualitas, intensitasnya. Interaksi inilah yang mempengaruhi pemimpin dan pengikut dapat menimbulkan teori LMX Leadership. Hubungan dikadik adalah hubungan pemimpin yang pengikut dalam unit kerjanya. Teori dikadik ini merupakan pendekatan kepemimpinan yang berupa untuk menjelaskan mengapa pemimpin perlu perilaku yang bervariasi. Jika ia berhadapan dengan masing-masing kelompok yang berbeda, dalam LMX teori, pengikut pun dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pengikut kelompok dalam dan pengikut kelompok luar. Yang pertama, kelompok pengikut dalam. Kelompok ini biasanya disebut sebagai inner circle, yang dimana pada di dalamnya ada pengikut dan berbagai jabatan seperti contoh HRD, Humas, Public Relation, dan lainnya, di mana kedekatan antara pemimpin sangat erat dan saling percaya dan menghormati satu sama lainnya. Kelompok ini lebih banyak menerima informasi dan lebih cepat dipercaya pendapatnya dalam organisasi daripada bawahan kelompoknya, yaitu teori kelompok luar, outgroup. Dalam kelompok teori ini, hubungan antara pemimpin dan pengikut menggunakan pendekatan supervise tradisional dan para pengikut hanya membantu pemimpin dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai bawahan. Selanjutnya kita masuk ke teori kepemimpinan transaksional. Salah satu teori kepemimpinan yang banyak diterapkan terutama pada perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah teori kepemimpinan transaksional. Teori ini mendasarkan asumsi pada kepemimpinan yang lebih cenderung memberikan arahan kepada bawahannya.
dan juga membuat organisasi serta regulasi dan peraturan maupun intensif para bawahannya. Dalam hubungan antara pemimpin dan pengikut, teori kepemimpinan transaksional ini merupakan hubungan yang dimana adanya kebutuhan dari pemimpin dan menawarkan kepada bawahan. Lalu dilanjutkan dengan negosiasi atau tawar-menawar. Kadang juga dalam proses negosiasi sering terjadi konflik yang menjadi situasi menjadi tidak kondusif. James McGregor juga merupakan ilmuwan politik mengungkapkan bahwa konsep kepemimpinan transaksional juga terjadi dalam bidang politik, di mana adanya konsep kepemimpinan melakukan hubungan transaksional dengan seorang diri di bidang politik untuk mencapai persetujuan atas sumber kekuasaan sepihak. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori transformasional. Istilah kepemimpinan transformasional merupakan hasil dari pengembangan pemikiran oleh beberapa para ahli teori kepemimpinan. Dikembangkan oleh Bert M. Bass pada tahun 1985 dan berawal dari ide James McGregor Burns pada tahun 1979 dengan menggunakan istilah transformational leadership. Kemudian dikembangkan lagi oleh Bernard M. Bass pada tahun 1985. Semenjak Bass, istilah kepemimpinan transformatif telah menjadi standar dalam ilmu kepemimpinan. Mengenai pengertian ini dan proses dari istilah kepemimpinan transformasional, terjadi perbedaan antara teoritis dan kepemimpinan, walaupun mempunyai benang merah yang sama. Menurut James McGregor Burns, memformulasikan pemimpin dan pengikut memiliki tujuan yang bernama melakukan nilai-nilai motivasi, keinginan, kebutuhan, aspirasi, dan harapan mereka. Burns memaparkan bahwa kepemimpinan transformasional adalah kondisi ketika pemimpin dapat meningkatkan motivasi anggota kelompok agar mampu mencapai tujuan yang lebih matang, mampu menanamkan motivasi untuk bekerja menuju tujuan bersama. Sedangkan menurut Bernard M. Bass, istilah kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh Bass lebih banyak dipakai dalam literatur dan praktik daripada istilah kepemimpinan metanformasi yang dikemukakan oleh Burns. Menurut Burns, istilah kepemimpinan transformasional berupaya pemimpin mentransformasi para pengikut dari satu tingkat kebutuhan rendah hierarki kebutuhan ke tingkat kebutuhan lainnya yang lebih tinggi. Melalui kepemimpinan transformatif, para pengikut diharapkan untuk tampil lebih di hadapan para pemimpin mereka. Dari apa yang telah kita bahas sebelumnya, kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan. Kemampuan mempengaruhi komitmen dan ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan bersama, dan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi. Teori kepemimpinan membicarakan tentang bagaimana seorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin, dan teori kepemimpinan itu diantaranya adalah teori kepemimpinan itu dilahirkan, teori sifat, teori perilaku, dan teori kontrak sosial, transformasional, dan lain-lain. Gaya kepemimpinan dalam menjalankan kepemimpinan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain yaitu seperti pendidikan, pengalaman, usia, karakter, dan taibat atau sifat yang ada pada diri pemimpin tersebut. Orang yang ambisius untuk menguasai setiap situasi apabila menjadi pemimpin cenderung akan bersifat otoriter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.